Kembali lagi ke YouTube channel kita Oto TV dengan saya Ebul dan saya Kukuh Nur Tauhid alias Kunrat. Dan kali ini malam hari ini kita bersama dengan entrepreneur muda. Coba kenalan dulu Mas, ini entrepreneur kita ya. Mas Entrepreneur. Selamat malam pemirsa. Di sini saya selaku owner dari roadflow.ig. Bisa dicek IG saya roadflow.ig. Ya, Sekalian promosi ya. bahwa ini Roadflow WG. roadflow.ig. Jual minuman-minuman keras. Oke, langsung aja. Apa sih Mas Roadflow WG itu? Roadflow itu dari nama dulu ya Mas ya. Nah, Roadflow saya terinspirasi dari kata road dan flow. Roadflow. Road itu apa Mas? Road sendiri saya ngambil dari kata root yaitu akar, dan flow Akar. bisa jadi gerakan untuk bonsai dan juga untuk menyingkat nama flower itu. Jadi Oh, flower bunga. ya saya anggap akar itu seindah bunga untuk di tanaman gitu Mas. Tapi tidak indah kepada kenyataannya ya Mas ya. Ya kadang seperti itu Kuilah. Mas Kuntet. Oke, sejak kapan Anda mulai berbisnis dengan pertanaman duniawi ini? Kok bisa jatuh cinta dengan tanaman seperti ini, itu bagaimana, coba Mas dijelasin. Pertama kali dulu, aku tak dolanan bonsai wae. Bonsai. Kok ora nganu, Kok ora dolanan dolanan. nandur lombok apa-apa. Boneka apa-apa ngono lho Mas, sing rada lucu kan, lucu-lucu banget. Pertanyaan tadi pertama Eh, sejak kapan ya Mas ya? Sejak kapan? Untuk tepatnya saya bermain di bonsai 5 Mei 2015. Lama juga ya Mas Edi ya. 15, sekarang 2005 tahun. Udah 5 tahun. Berapa tahun? 6 itu? tahunan ya. Iya 5 tahun Mas, 2015 sekarang 2020. Oh iya kok. nih. Ya 5 tahun. 5 tahunan itu semenjak 5 tahun yang lalu ya Mas. Ya, Baik seperti ya. 5 WG ya. tahun, udah 5 tahun. Terus gimana? Keluh kesae senenge kok iso ning nggon tanaman iku lho. Untuk suka, yang pertama saya suka pada tumbuhan itu terutama. Yang kedua suka teknik menanam. Ya, jadi eksplorasi teknik menanam seperti ini, budidaya seperti itu. Yang ketiga, saya suka dunia patung Mas. Jadi ya dunia visual patung. Tapi gimana saya mengkombinasikan makhluk hidup, tapi saya gerakkan di seni seperti itu. Jadi patung tapi hidup. Patung tapi hidup. Waktu pertama kali coba-cobanya itu memakai bahannya tanaman apa Mas? Tanaman asli apa baru tanaman kayak Ya. buatan gitu? Pertama sih pada tahun 2015 tuh tanaman asli. Tanaman asli. Cuma pada 2019 saya coba eksperimen ngembangin ke bentuk artificial seperti itu. Artificial Ngerti itu ra apa? artine? Apa Mas? Tekoni lu ngerti ora artine? Soalnya kalau bonsai juga prosesnya membuat juga lama juga ya Mas. Ya, saya itu pertama. saya pantau-pantau jenengan itu membangun bonsai itu enggak cuma waktu yang singkat, Ya. butuh waktu yang lama juga toh. Jadi yo tekniknya itu ya kudu Telateni. telaten. Ya, Iya. Istilahnya telaten. Kunci utama. Ya. Yang perlu kalian tahu, Mas Wiryogogan ini lulusan dari ISI ya Mas ya? Nah, sempat ISI. ISI ambil jurusan apa ISI? seni murni. Seni murni. Itu gambar ya aslinya? Ya, basicnya lukis. Basicnya gambar Basicnya tapi lukis. jatuhnya ke Bonsai ya tanaman-tanaman. art juga ini Mas. Itu art juga ini. Oke. Terus sekarang sudah merambah ke mana aja Mas?
hasil karya atau dari- sudah dijual kemana aja untuk bonsainya ini? Ya untuk penjualan saya bersyukur saya supplier tetap di Hamzah Batik. bisa pakai. Yang kedua saya supplier juga di Balai Upakarti Sleman. Tapi yang paling apa ya? Paling profit, paling Covid banter ya Mas. Ah, Paling banter lebih ke online-nya. oh langsung ke online. Ya. Online-nya apa Mas? Berarti tadi ya kan udah tak sebutin yang pertama tadi kalian bisa cek di roadflow.wiki. Ya bener nggak? Dan Bener. ini Di Instagram. Mana itu tadi Mirota Ya, Batik ya? ada karya Hamzah, sedikit. Hamzah Ada Batik. karyanya di situ teman-teman, monggo kalau ada yang pas belanja coba ditonton karyanya Mas Wiki, siapa tahu Itu tertarik. sekitar Jogja. Kalau kalian jalan-jalan ke Malioboro itu nanti ke selatan dikit itu nanti ada Hamzah Batik. Oke Mas, langsung lanjut ke penjualan tadi. Kendala apa sih Mas kalau Anda itu jualan bonsai ini? Kendalanya itu apa? Yang pertama kendalanya dulu. Untuk kendala sejauh ini yang saya temukan itu kalau custom Mas. Custom. Jadi pihak Eh, pihak customer. customer tuh ah, minta desain seperti ini, ukuran seperti ini, dan saya harus sanggup. Yaitu tantangan buat saya dan saya harus penuhi. Itu yang pertama. Yang kedua waktu pengerjaan. Waktu pengerjaan karena itu bersifat mut-mutan ya Mas ya, karena seni kan. Jadi nggak bisa nggak bisa hari ini cepet. dipatok gitu, nggak Oh. bisa. Tapi kalau misal dari pelanggan gitu, Mas aku pengen gawe bonsai tapi seminggu, ngono bisa nggak? Bisa Bisa. duit Mas tuh. Ya. disulap mungkin bisa Mas Ebi. Soalnya nek suwi mesti duitnya seret to, Bos. Mutane iki lho marai Ya seret iku mau nek wong Jawa iku wis nek kalau kita ya sudah nggak sabar toh Mas Ebi. Pokoknya- Soalnya urusannya rupeteng kan kayak gitu. Jadi butuh ngliwet nek pamane bojone ora ndek beras kan ya ditembungian. Itu salah satu keunikan Mas WG itu bisa sabar seperti itu. Jadi membangun bonsai itu cukup lama juga ya Mas Ya. WG ya. Enggak cukup waktu yang singkat. Bisa langsung jadi gitu nggak bisa ya? Bisa. Oke, terus selanjutnya udah berarti kirim-kirim luar gitu pernah nggak Mas? Ya, yang terakhir tuh Kalimantan Selatan. Jauh juga Itu ya. cara makingnya gimana itu? Untuk packing saya menggunakan packing kayu, Oh ya. dan untuk kirim saya menggunakan kargo. Dibungkus gitu ya, Ya. biar ya supaya rapi juga ya. Rapi dan aman nanti. Itu mempengaruhi nanti rusak atau gimana enggak tuh Mas? Kalau Sejauh ini belum ada Ya, komplain sejauh ini belum ada. Baik. Lanjut Mas Kontek. untuk pengenalan karyanya Mas Wiki ini untuk bahan ini dari bahan apa Mas Mas Wiki? Dari Ya. Ini yang pohon asli ya Mas, saya menggunakan pohon yang namanya sancang. Sancang. Ya, Sancang sancang. itu Ini dulu belinya bikinnya ini bibit atau ini- udah jadi kayak gini? Ini saya budidaya Mas. Awalnya indukannya tuh sebelah situ itu induknya. Saya cangkok, saya stek. Oh, cangkok. ini tumbuh di sekitaran lingkungan apa ada tempat khusus khas dari tanaman ini gimana? Kalau ini untuk di alam, untuk Indonesia jarang. Berarti ini tumbuhnya Langka juga ya Ada tumbuhannya. di Indonesia tapi yang jenis daun lebar yaitu wahong. Kalau sancang udah main hibrid. Ini baru mau hidup ini ya? Ya, Oh, baru dipangkas. baru dipangkas-pangkas ini sama Mas Wiki. ya. Jadi pemirsa ini namanya pohon sancang. Pohon sancang pemirsa. Ini awal ini belum jadi bonsainya ya? Belum, masih Masih perlu bayi, proses. masih bayi. Terus ini perawatannya mudah apa sulit kalau tanaman seperti ini? untuk bonsai sendiri yang pertama itu harus kayu ya. Kayu. Jadi untuk Bahan dasarnya itu enggak seperti kalau apa pohon sing
kayak gabus-gabus Nah, itu enggak harus berkayu keras ini pertama. yang bisa jadi bahannya ya. Ini ya. Ya. Untuk perawatan sendiri yang penting disiram aja sih Mas. Enggak terlalu ribet soalnya karakter pohon bandel untuk yang dijadikan bonsai. Nyiramnya setiap hari pagi sore apa harus rutin setiap jam kayak gitu Mas? Untuk penyiraman kalau saya nggak harus setiap hari tapi harus dikontrol juga untuk media. Ketika kering harus disiram tapi ketika masih basah saya nggak perlu siram. Terus perlu pupuk-pupuk apa gitu ya. buat perawatannya? Letong Kointil, Entil. Untuk pupuk saya menggunakan pupuk organik yaitu intil tadi, letong. Tapi untuk pupuk yang kimia saya menggunakan Dikastar. itu mempengaruhi tumbuhnya bonsai ini apa enggak sih Mas kalau Ya, memakai pupuk-pupuk itu? sangat berpengaruh. Jadi untuk pertumbuhan karakter juga ya ini ya, Ya. kalau pupuk seperti itu mempengaruhi karakter Ya. ini juga ya. Semakin subur kan semakin mudah dibentuk seperti ini. Oke. Terus di koleksi Roadflow Wiki ini sekarang ada berapa jenis macam bonsai? Untuk jenis mungkin lebih dari 30 ya Mas ya. Dan banyak juga yang belum teridentifikasi untuk Banyak. jenisnya. Kalau total dari semua jenis bonsai itu ada berapa? Untuk Total keseluruhan. 100 lebih Mas untuk jenis yang bisa dibonsai. Jadi pemirsa jenis bonsai itu ada 100-an lebih ya. Terus di Roadflow Wiki ini masih 30-an. Jadi masih banyak lagi yang belum ya. ditemukan oleh Mas Wiryo. Terus jenis bonsai yang paling menurut Mas Wiki paling sulit tuh jenis bonsai apa untuk membikinnya? Apa semuanya tuh sama atau ada kerumitannya yang apa beda-beda? beda-beda? Untuk tingkat kesulitan sebenarnya tergantung jenis dan penanganannya sendiri. Tapi untuk pengalaman saya paling sulit itu ketika berbudidaya tapi karakter pohon itu susah untuk diperbanyak seperti itu Mas. Oh, seperti nyangkok-nyangkok seperti Ya. itu ya Mas ya. Itu juga kendala juga Ya. buat Mas. Jadi kalau udah dicangkok mesti ada yang bisa mati gitu. Ya. Pengalaman seperti itu. Yang hidup ada yang mati. Sejauh ini ada yang mati banyak kok Mas kalau proses ini. Untuk proses awal lumayan Mas untuk belajar banyak yang mati kering. Wow, itu juga kendala juga buat Mas Wiki. Proses bonsai ini juga yo sulit bagi saya. Wong-wongane ra sabar yo wis. Sekarang bakalan dhewe jadi. basicnya udah tanaman. Bos. Iya. Kalau kita basicnya bukan seni ya Mas Ebi ya. Iya, soalnya kalau Mas Kuntet ini bibitnya beda. Menanam bibit di tempat yang berbeda. Iya. Dan banyak tempatnya. Saya basicnya dari kayu jadi yo enggak terlalu mengenal. Nah, ini juga kayu loh Mas. Tapi kan yang saya tahu kan kayunya yo yang besar-besar Mas. Kalau yang rumit seperti ini yo aku prosesnya enggak sabaran dulu Mas. Oke. Selanjutnya mungkin sekarang lagi ngerjain apa Mas? Sekarang untuk hari ini ya, Hah? hari ini dan seminggu belakangan ini saya mengerjakan yang artificial Yang patung tadi ya? Ya, yang patung patung tadi. Ngoyak proyeknya kayak Ngoyak duit, Mas. artificial itu ya. Jual rokok. Jual rokok katanya Mas Wiki itu pemirsa. Kalau punya dana didonasikan untuk Mas Wiki untuk perkembangan bonsai-bonsainya, siapa tahu yang mau dukung. Oh iya, kalau kawate iki kawat khusus apa piye to Mas? Kalau ini tuh kita enak nggo kawat bangunan itu yo mesakne yo wite yo, bukan pakai untuk membuat bonsai juga ya. Ya Mas, untuk kawat memang khusus yaitu berbahan aluminium atau tembaga. Kalau berbahan besi karat benar. Kalau mau mahal malah emas itu Mas. Ya, Emas gandring. Mas gandring Mas super Wiki. orang. Nek emas yo tuku emas wae Mas rasa. Rasa tuku bonsai ini. Di sana duitnya. Saya kira nek
spotnya luwih apik, luwih menarik juga loh Mas ini Mas. Kemungkinan ya seperti yang di belakang saya ini Semenan yo. semenan apa dibuat yang menarik mungkin juga menambah Gairah. gairah. Gitu loh. Bener Mas. Oke, untuk penjualan ini harga kisaran dari yang termurah sampai yang termahal Termahal itu berapa? yang Mas? pernah terjual. Mungkin pemirsa penasaran oh mau Penasaran. meh tuku tapi ditengko nek kurang, Kurang. oh malah kepunjulan. Sejauh ini yang saya jual kan yang artificial Mas. Artificial ya. Jadi untuk rank harga yang paling murah tuh 150 dan Itu yang ukuran kecil ya? kecil ya, Ya, ukuran masih seperti itu atau udah ukuran 20 cm lah. Kecil ya Mas ya. Kecil. Nanti boleh buat saya itu Mas. Kalau harganya cocok nanti BB ya. Lewat WA. Enggak enak nanti kalau lihat di sini. Bibit-bibitnya. Ukuran yang kecil. itu harga 150 150, untuk ya. 20 cm. 20 cm. Kalau yang besar sejauh ini Saat Inilah. ya, ini miliaran masih Mas. enggak Mas, masih ya alhamdulillah lah 1000 ke atas lah. Buka atas. Iya. Untuk proses pengerjaannya paling cepat berapa hari Mas untuk bonsai artifisial ya? Untuk yang ukuran besar sih 2 minggu, 1 minggu Mas. Tapi lebih dari 1 minggu. Lama juga ya? Ya kalau cepet nanti ndak hasilnya nggak maksimal. Maksimal juga gitu. Kaya kue nek wis tak DP Oh, tak iya. susok-susok. Susok-susoknya mungkin Wah, emosi saonone ya. Ya ora emosi tapi yo kemrungsung. Itu Ah, Mungkin dari teman-teman ada yang mau tanya. oh. Sing apik Ndri. Nanti Saja. dulu aja saya pikiran kalau ada saya potong boleh angkat tangan saya. Ini sebenarnya itu workshopnya Mas WG itu WG. buat nongkrong teman-teman. Jadi di Teman-teman belakang suka. ini kalian pemirsa juga tahu nih ada teman-teman yang ya sedang belajar bonsai pemula-pemula untuk ngangsu kawruhe karo Mas Gandring iki. karena kita juga apa ya namanya ya heran-heran penasaran ya. juga kenapa kok kayu bisa dibentuk. Bentuk seperti kriwil-kriwil Ah. cilik tegelmen padahal gede ya jane. Ibarat nek matung kan iso to. So, Tapi nek di ikan logika kan ya Mas Evi ya. kayu, kok kayu apa pohon. Terus waktu misal nih waktu pengerjaan terus tiba-tiba bonsainya itu mati pernah belum? Pernah. Reject istilahnya Ya. bilangnya reject gitu. Untuk yang hidup ya Mas ya? Ah, yang iya. tanam hidup. Yang keseringan tuh ketika telat nyiram itu mati cabang. Jadi untuk yang seharusnya cabang yang diarahin Ke kanan. ya itu mati. Jadi harus respon sebelah mana. Itu pengaruh cuaca apa gimana tuh Mas? Ya. Kayak gitu. Kalau pas panas banget memang penyiramannya harus intensif. Rutin ya. Iya. Rutin disiram soalnya nek kepanasan awake dhewe ya megap-megap guys. Panasan ya dia bring loh. Keren juga. Manusia ya Padahal juga ini butuh air. di atas rumah ya berarti kepanasan tiap hari. Iya. Emang saya sengaja untuk matahari full sih Mas. Kenapa nggak di dalam nggak di ruangan Nggak di tertutup ruangan gitu? tertutup bisa dinikmati toh nggak dilihat orang-orang bisa ditiru Apakah kan itu kalau kayak mempengaruhi pertumbuhan ya? Mas? Iya. Terutama di daun Mas. Kalau indoor itu daun pupus itu besar, nggak bisa mengecil. pupus itu apa Mas? Pupus kuwi batang kok ya. Enggak, pupus itu daun baru, daun muda yang muncul seperti ini. Tapi itu pohonnya bisa menguning nggak? Bisa kalau Bisa. telat nyiram. Kemungkinan kalau kepanasan juga cepat kuningnya Mas Evi ya nek Enggak, dewe ireng ya. semacam ini kan juga butuh perawatan ini jangan terlalu langsung terkena matahari juga atau Mas Evi. Oke, jadi buat teman-teman alamat Road Flow WG ini ada di Nambungan ya? Nambungan. Ya, berada di Rogo Nambungan. di Melati Sleman. Tempatnya rumahnya Mas WG sendiri. Jadi kalau teman-teman mau belajar bisa. Bisa.
terus budgetnya berapa kalau tarik harga ibaratnya aku arep ajar ngono kuwi iki Ada tarian budget atau gratis saja buat Gratis. teman-teman? Gratis, Mas. Tapi nanti ada percobaan nggak, bahan-bahan percobaan seperti itu? Kayu-kayu percobaan, pohon-pohon percobaan. Bisa. itu loh. Kalau minat sih bisa itu diadakan. bahannya dari sampean apa piye ngono lho Iya, apa iya, perlu dari saya. perlu tukang rokok apa piye ngono Enggak, Mas. Bahan sembako. kok gula teh ngono kuwi Kadang juga via online, Mas. Yang terakhir tuh dari warga Spanyol. Warga Spanyol di Iya. sini. jauh juga ya Iya. Mas berarti Masnya bisa bahasa Spanyol. Google Translate, Mas. SMS. Pung. Bahasa tubuh. mungkin bahasanya juga perlu dikembangin juga kalau ada klien dari Go luar internasional negeri, ya. Mas Nah, Edi, yang kita harapkan jadi entrepreneur muda kan go internasional. internasional jadi pengusaha muda ini ora rapi. Jadi Mas WG ini ya perlu kita contoh di umur 22 tahun udah Nah, bisa udah ngarahin berani. kayak Nah. gini punya pemikiran yang sangat luas ya ibaratnya wong enom iku ki mampu menciptakan peluang kerja untuk orang lain. orang lain ya Mas Edi, Urip ya. kuwi kudu urup. Nah, Mantap. ibaratnya wong Jawa iki. Pantun dulu, bos Pantun dulu, Bos. Pantun. Pantun, Bos. Nah, Penonton itu Sedari dulu ini jejaknya Mas Gandring iku ki tak ikuti jadi yo kenal berarti dari dulu. yo kenal yo rapati yo banget Mas tapi sebatas ingin tahu aja ini kan udah lama tau terus tak ikutin terus wongnya kok senenge unik yo bonsai kaya ngene kok iso dadi tanaman sing apik ngono kuwi tak ikuti jadi yo sekedar tahu saja kalau ingin tahu Terus dari pengalaman Mas WG sendiri dalam mengelola bisnis ini kan mesti pernah jatuh dan naik. Iya. Pengalaman dari itu dari jatuhnya dulu pernah mempunyai pengalaman yang berkesan nggak? Untuk pengalaman sejauh ini ongkir, Mas. Jadi terkenal ongkir ya malah. Iya. ditanggungin jenengan Soalnya malah. untuknya kok ukuran besar, jadi volume itu bukan berat tapi lebih ke volume. Jadi kadang konsumen tuh berat diongkir daripada barangnya seperti itu. Jadi lebih mahal ongkirnya daripada Nah. barangnya. Tapi Kadang kalau seperti orang itu. suka yo berapapun itu tetap dibayar juga toh Mas Ya. Gandring. Soalnya itu menyangkut hobi juga Hobi. ora piye ya nek ibaratnya bakwan itu ditarik harga segini kayak gitu kan. Sego matun yo didol 2000. Berarti kalau untuk pengalaman yang misalnya wah aku kekurangan bahan belum pernah. Sejauh ini belum sih, Mas. Kalau bahannya ini nyari atau gimana Mas? Yang mana ini? Yang Bahan hidup. bonsainya. Bahan hidup. Ini dulu awal-awal saya nyari di lingkungan sekitar seperti itu. Yang rumusnya kan yang pertama kan pohon itu berkayu keras dan yang kedua daunnya bisa diperkecil. Ya, jaketmu. Terus itu tinggal. Berarti Tanaman apa ya Mas Ebi sing iso di sekeliling lingkungan kita sing iso dikaryake iki apa Mas Gandring? Tingkat tinggi. berarti nggak harus bonsai gitulah. Oh ya. Katakanlah nggak harus bonsai tapi tanaman liar yang bisa kita jadiin art visual. Banyak sih Mas sebenarnya. Indonesia sendiri kalau dalam artikel tuh 3 terbanyak untuk spesies tanaman yang bisa di bonsai. Jadi untuk flora untuk Indonesia itu sugih Mas sebenarnya. Tergantung kita Bisa memanfaatkan. iya bisa manfaatnya tidak. Tapi juga kalau orang belum tahu itu yo anu Mas iki sora kan bertanya-tanya juga iya. yo. Ya Nggak perlu gampang gitu perlu loh. pendampingan sebenarnya, perlu dari pembelajaran. Kalau ini Masnya otodidak atau dulu pernah belajar sama orang? Dulu saya pernah belajar Mas. Ya, dan mumpung di sini ya Mas ya. Ah, Saya ngucapin terima kasih kepada Mas Gota dulu.
Mas Buta. Ya, Buta, Buta. itu Buta itu anak Bali, Mas. Oh, anak Bali. Ya, itu yang pertama kali memperkenalkan saya terhadap bonsai. Kenal dulu sama Mas Buta di Dulu kuliah. satu kampus ya. satu kampus, berarti dulu satu kampus, kenal terus Belajar. kamu mengikuti dia itu Ya, ya, belajar seperti itu. belajar. Salam dari Mas Wiki untuk Mas Buta. Nah, Kalau ke Jogja nanti bisa lihat. mampir ke workshopnya Mas Wiryo.wiki ya. Oke, berarti terus tadi kan pengalaman yang menurut Anda buruk ya. ya. Terus pengalaman yang paling menyenangkan selama berbisnis bonsai ini apa? Untuk duit oke apa piye? Ya sih jelasin untuk duit oke. Oh ya. Ya itu nomor sekian lah. Jadi kalau Mas Wigi itu yang penting pertama itu duitnya dulu apa, karyanya yang bagus. Kalau saya sih untuk pengalaman yang pertama karyanya dulu. Bisa diterima orang Ya, gitu ya. itu yang kalau ada yang apresiasi itu saya suka seperti itu, seneng gitu. Apalagi kalau dibayari ya. Lebih seneng. Ya kalau orang basicnya seni itu mesti karyanya Berapapun dulu. ya. Karyanya Berapapun. dulu. Yang penting aku seneng ro kowe. Ya ibarat kowe seneng ro wong wedok. Ning mau wedok iki seneng ruang liya. Dadi aku sok Ya berarti ra entuk apresiasi ya. Teh loro. iku wis biasa, tapi aku iku mau sabar iku mau. Ya kalau aku pribadi juga sumber iki sapa kok? kalau orang seni itu mesti karyanya dulu yang ditonjolkan. Duit nomor sekian. Kalau menurut saya pribadi. Setuju, Mas. Oke, di sini paling mahal berapa, Mas? Untuk paling mahal sebenarnya nggak bisa dipatok ini berapa Kalau yang sebenarnya. besar itu yang mana? udah ada bunganya itu Ini Kerap itu Mas, apa Mas? ini kalau dihargai berapa ya, Mas ya? jutaan itu mesti. Ya di ranah segitulah untuk ranknya. Jutaan ya. Soalnya untuk menilai kaya ngomong anak Mas ini loh. Anak Tingkat kerumitane ya. diregani susah. Itu juga ya. Emang Kilon ya bisa kilon. Ibarate dinyang kowe lila orang ngono lho Mas, soalnya iku ya nek ngono kuwi kan ibarat nek pamae kirim-kirim ya emang kendala ya. kendala. Terus solusinya piye Mas Gandring nek ngono kuwi Mas Gandring? Itu ada Gimana, Mas teman Febri? yang bertanya Gimana itu? Untuk Ekspedisi tadi. Oh. Ada konsumen yang dari Sulawesi atau Papua atau Kalimantan. Apa Mas Gandring itu pesanan dari manapun dilayanin apa ada yang ditolak gitu? sejauh ini semua saya layani sih, Mas. Yang kamu ya duit nanti. Iya. Yang penting ada podo duit ya. cocoke ya, podo cocoke. Untuk ekspedisi yaitu saya memakai kargo. apa nggo mobil rondo dhewe engko tok supire kan dadi Oh, irit biaya juga irit, ta iya. Mas Gandring. Untuk pengiriman kan misalnya kan itu pengiriman dari Jogja ke misalnya itu enggak disiram. Nah itu gimana? Misalnya dari sini udah bagus, nanti kalau sampai sana jelek gimana? Itu kan yang saya kirim kan sebenarnya yang artificial, Mas, yang Berarti enggak tumbuh ya? nggak tumbuh. Yang pengalaman terakhir kemarin di Kalimantan tuh Mas 1 bulan, Mas. 1 bulan baru sampai. Soalnya ya corona ini juga mungkin agak tersendat di jalan. Berarti nanti kita shoot hasil karya Mas Gandring ya. Artificial soalnya ini enggak bawa ini Mas enggak bawa yang artificial. Coba nanti kita selipkan di video yang Di akhir-akhir di mungkin. akhir-akhir mungkin. Mungkin ada teman-teman ada yang nanya lagi. Tapi saya nanya belum ada solusi. Ya itu tadi udah dijawab. Hanya double. Ini ngambang ini, jawabannya mesti ngambang. Itu Mas, kopinya kopi. Ini teman-teman banyak ini. Ada fasilitas atau gimana? Ini yang baru belajar ini belajar komen multi Thank you, Mas. Mas Wiki Wiki ini udah banyak ya? Ini udah banyak itu udah. Udah ada 5. Teman-teman udah mulai suka dengan bonsai. Udah ditanamkan hatinya itu mulai kelas ini mau buka kelas workshop ini. Mbak kelas ini dadaan. Kelas dadaan. Enggak dipungut biaya kok. Jadi bawa badan aja yang penting rokok. yang penting semangatnya yang tinggi, kemauan yang tinggi itu mesti Iya, nanti mesti bakal mendapatkan hasil yang maksimal. Ya.
Ada yang mau tanya lagi? Yang berkatan Itu ada Mas Heri. Mas Heri. Mas Heri itu juga itu belajar baru bonsai juga, dia baru itu 2 hari baru belajar 2 tentang hari. bonsai. tentang bonsai. Mungkin Tak juga, Cok. berarti ini nanti bisa dicat-cat juga ya Mas? Bisa apa Mas tadi? Dicat, dicat. dilukis. Mungkin Potnya dilukis itu malah unik juga, itu mungkin nambah. Oh iya, benar itu Mas. oke, mungkin apalagi Mas ini sebenarnya. Apalagi ya untuk tahap jodoh dia Mas. Di luar konteks. Mas Wiryo, Mas WG ini udah free Apa belum? Belum, masih jomblo. Enggak deng. Labrak gua. Kalau ini denger loh ini Mas. Nanti kalau tak jomblo, sampaikan ke orangnya nanti bingung sampean. berarti ini salah satu di Nambungan ini banyak anak-anak muda yang memang mempunyai kreativitas yang tinggi. Ya kita perlu apresiasi bahwa anak muda ya sekarang sudah mulai tumbuh benih-benih, Rasa semangat Rasa semangat. usaha itu ono Mas. nggak melulu soal cinta, nggak melulu soal soal sedih. cinta ora tidro terus ngono lho, Bro. Yo, Dia cukup nyawang ini. betul Mas. Yo kadang nyawang gendenge wis seneng Mas, tapi yo dia meneh nek wis ibaratnya tergoreskan luka itu ki le nambani angel yo Mas. Perlu dicangkok. Ya seperti itu tumbuhannya Ya, yang tumbuhan itu juga. Jadi Mas Wiryo Gagogan buat itu perlu dicangkok lagi, terus kita sirami lagi kan penuh untuk makna tumbuhan. kalau dalam soal tumbuhan. Jadi kita ini mungkin orang Indonesia masih awam tentang bonsai, jadi kita ambil tema bonsai pada malam hari ini. Mungkin kalau dikaitkan dengan perasaan cinta itu yo masuk juga ya. Iya masuk. Tumbuhan kan cinta kan ya 11-12 lah. 12 dengan Dari cerita cinta bibit, dari bibit tumbuh ke bunga kan itu. Dari mulai awal awal ketemu PDKT, ya Mas ya. berbunga. Terus disirami setiap hari bertemu terus menghasilkan bunga Bunga itu yang ya. cantik, yang indah. Tapi terkadang bunga itu Bunga terus itu- layu Mas Ebi. Jadi Yo. kan kadang kan toh, Ya nek seperti ra layu kita. dipethik wong. Itu sama Aduh aja. sing ya ibarat kayak cinta itu kita yang rumat tapi dia Orang yang lain memiliki. ya juga. Pengalaman Mas. Ya filosofi tentang tumbuhan. Filosofi tentang cinta dan dikaitkan dengan tumbuhan itu yang di rumah Mas Gandring itu tadi. Ya mungkin itu dulu perjumpaan malam hari ini dengan Mas Wiki, Roadflow Wiki. Ini adalah entrepreneur muda yang membudidayakan bonsai, pohon bonsai. Jadi teman-teman kalau mau belajar tentang bonsai itu nanti bisa ke alamatnya, ya bisa DM di IG-nya Roadflow Wiki atau langsung ke rumahnya di Nambungan, itu Melati Sleman. Mungkin kita kalau mau janjian buat konten lagi juga harus janjian juga, ini soalnya Susah. orangnya susah juga. Jadi ya. buat teman-teman yang mau misalnya mau janjian sama Mas Wiki ini kadang susah. Susah soalnya terkendala oleh dia mau Dia ngejar punya deadline. jadi ya piye meneh kudu kangsenan kan kayak gitu. Mungkin malam hari ini kita cukupkan sekian. Sampai jumpa di Kesannya Mas Andre. tadi pesan-pesan. Lagi. Pesannya untuk anak-anak Besok yang bisa lain. review tentang kayu Kita ini para pengikut bungkus itu loh. Pesan-pesan untuk warga Indonesia supaya bisa ya belajar tentang bonsai. Supaya nih seneng. Untuk sebenarnya misi nih ya. Kalau awam kan tumbuhan di luka itu kan katanya mesake seperti itu. Tapi dalam artikel yang saya kaji, pohon dan batang tumbuhan itu seperti kuku dan rambut manusia. Jadi ketika dipotong tidak akan merasakan sakit, Tapi tumbuh kembali ya Mas. ya bisa tumbuh kembali. Dan yang pertama itu pohon itu jangan sampai kekeringan. Ketika kekeringan pohon akan menjerit seperti itu Mas, menjerit kesakitan.
Ya Ojo haus. sih. Kalau Ya. kita Pesan yang ingin saya Nah, sampaikan ngombe haus dan anggur. lapar. Kowe tunggu gareng ya, berat gonamu. Jadi ya kalau soal tumbuhan ya kita seperti manusia lah. Jadi kalau manusia kan butuh makan dan minum, kalau tumbuhan ya perlu dirawat, dielus-elus, disiram, Sirami ya seperti ya sama saling mengasihi lah. ngasih. Seperti yo hewan yo juga itu loh Mas, juga yang dibutuhkan yo dikasih, dipakani, diombeni kan ngono kuwi. Mungkin itu aja dari kami Oto TV YouTube channel. Mungkin selanjutnya kita akan membahas tentang ya entrepreneur muda yang lagi trending. Cukup sekian, terima kasih. Bye bye.